Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada pada separuh dari bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut perkara seperti itu jamaah sekalian, maka pada malam hari ini saya akan mengangkat tema seputar tentang salat tarawih dan perkara fidyah. Jadi pada dasarnya salat tarawih di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti salat tarawih yang kita kerjakan hari ini. Selama kurang lebih 9 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan bulan Ramadan, salat tarawih yang dikerjakan oleh Nabi itu hanya sekitar 3 malam. Nabi keluar salat, ada sahabat yang melihat, kemudian dia ikut di belakang Nabi. Kemudian jamaah sekalian, pada hari kedua semakin banyak orang datang, demikian juga pada hari ketiga, dan pada hari keempat ramai masjid. Nabi sengaja tidak keluar. Kemudian jamaah sekalian, nanti salat subuh baru Nabi keluar, dan ternyata kata sahabat, ya Rasulullah, kami menunggu kamu. Kata Nabi, saya mengerti, saya paham. Saya dengar kalian ribut-ribut di luar, tapi sengaja saya tidak keluar karena saya khawatir kalau salat tarawih ini diwajibkan bagi kalian. Meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, dan di zaman khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Bapak dan Ibu sekalian, tetap salat tarawih tidak seperti apa yang kita kerjakan hari ini. Kemudian meninggal Abu Bakar As-Siddiq diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di malam hari Umar bin Khattab jalan-jalan ke Masjid Nabawi, didapatinya banyak orang yang mengerjakan salat tarawih. Maka Umar bin Khattab berinisiatif mengumpulkan mereka. Lalu pada saat itu diangkatlah salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab untuk mengimami mereka untuk melakukan salat tarawih. Apakah yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi? Tidak jamaah sekalian. Nabi hanya khawatir kalau salat tarawih ini dijadikan wajib. Nabi sudah meninggal, berarti risalah ini sudah tertutup, dan pastilah umat Islam akan mengatakan bahwa salat tarawih ini hukumnya sunnah. Jadi mulai di saat Umar bin Khattab sampai hari ini, tata cara pengerjaan salat tarawih kita kerjakan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan Ramadan. Maksud menegakkan di sini kata para ulama adalah orang salat malam di dalam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian di hadis lain Nabi mengatakan, barang siapa yang salat tarawih berjamaah bersama dengan imam, mulai dari takbir pertama sampai salamnya imam di salat witir, maka dia dipandang salat sepanjang malam. Jamaah sekalian, kita harus cerdas beribadah. Dapat sedikit, kita untung banyak. Intinya begini, sebentar kita salat, misalnya 8:30 kita salat, berhenti jam 9 malam, kita bersama dengan imam mulai dari takbir pertama sampai salamnya imam di salat witir, maka dipandang kita berdiri salat dari 8:30 malam sampai masuk waktu subuh. Itu kalau kita selesaikan bersama dengan imam dari takbir pertama sampai dengan witir. Tetapi sebahagian dari jamaah kita ada yang 8 rakaat sudah lari pulang dengan harapan bahwa dia ingin melakukan salat malam di rumah. Padahal Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita ingin mengejar pahala di dalam bulan Ramadan ini, sedapat mungkin kita jamaah sekalian
menyelesaikan salat tarawih kita beserta dengan imam. Ini hal yang perlu kita perhatikan dengan bagus. Nah, jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah praktek seperti itu pernah dikerjakan oleh Nabi? Pernah. Nabi pernah salat witir sampai 11 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak, lalu beliau melanjutkan salat 2 rakaat. Padahal tadi beliau sudah witir. Yang kedua, salah seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal pernah memimpin salat tarawih beserta dengan sahabat sampai salat witir. Begitu beliau pulang ke rumahnya, ternyata dia masih ditunggu oleh jamaah masjid dekat rumahnya untuk menjadi imam tarawih yang kedua kalinya. Kemudian Muaz bin Jabal pun mengimami mereka, dan begitu selesai 8 rakaat Bapak dan Ibu, kemudian Muaz bin Jabal berkata, hendaklah ada orang yang menggantikan saya menjadi imam witir, karena tadi saya sudah salat witir. Jadi yang jelas hadisnya Bapak dan Ibu sekalian, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Tetapi tak kala kita menyelesaikan salat tarawih sampai witir beserta dengan imam, terus sebentar malam kita bangun misalnya jam 3 malam, kita masih boleh lanjut salat malam dengan cara 2 rakaat salam tanpa dibatasi jumlahnya, dan kita tidak perlu lagi witir, karena sekali lagi tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Selanjutnya jamaah sekalian, hal yang sederhana yang kedua yang kita ingin bahas tentang perkara fidyah. Fidyah ini memberi makan 1 orang miskin bagi orang yang tidak mampu puasa. Caranya Bapak dan Ibu sekalian adalah memberi makan 1 orang miskin tiap hari. Jadi misalnya ada tetangga kita miskin, ibu kita atau orang tua kita atau mungkin ada keluarga kita yang kena kategori fidyah, maka boleh tiap hari kita kasih makan. Jadi misalnya kita sampaikan kepada bapak tadi atau ibu yang miskin, kita bilang, Pak, nanti kalau buka puasa nanti saya tanggung makannya. Itu untuk 1 kali makan. Cara yang kedua jamaah sekalian seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di mana Anas bin Malik di masa tuanya sudah tidak mampu puasa. Kemudian setelah lebaran selesai, dia kumpulkan orang sebanyak puasa Ramadan pada bulan itu. Jadi kalau 29, maka dia kumpulkan orang 29 orang. Kalau 30 orang, dia kumpulkan sebanyak 30 orang, dia langsung kasih makan satu kaligus 30 orang. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, membayar fidyah boleh dalam bentuk bahan mentah. Ukurannya Bapak dan Ibu setengah sa'. Setengah sa' itu sama dengan 1,5 kilogram beras. Jadi karena makanan pokok kita beras, maka bagi ada keluarga yang kena kategori fidyah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kita boleh mengeluarkan fidyah dalam bentuk beras dengan takaran 1,5 kilogram tiap hari. Jadi kalau 30 hari puasa, kita boleh mengeluarkan fidyah sebanyak 45 kilogram beras, boleh dikasih 1 orang, boleh kita bagi 15 kilo tiap orang, dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, fidyah tidak boleh dalam bentuk uang. Karena di dalam Al-Quran disebutkan fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah itu memberi makan orang miskin. Sehingga sebagian besar ulama mengatakan membayar fidyah tidak boleh dalam bentuk uang. Bapak dan Ibu, kalau ada yang mengatakan boleh dalam bentuk uang, maka kita harus cerdas menimbang. Begini, kalau kita keluarkan fidyah sekaligus dengan zakat fitrah, karena zakat fitrah pada dasarnya adalah zakat makanan. 3 ulama mazhab mengatakan tidak sah zakat fitrah dalam bentuk uang, hanya Imam Abu Hanifah yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Mari kita timbang Bapak dan Ibu. Kalau makanan mentah, sepakat para ulama tentang sahnya, tidak ada berselisih. Tetapi kalau ada uang, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Nah, kalau kita ketemu dengan 2 pendapat seperti ini, maka lebih bagus kita memilih yang lebih selamat, yaitu membayar zakat fitrah atau membayar fidyah dalam bentuk makanan pokok, karena sudah pasti sahnya. Kalau uang, ini kemudian Bapak dan Ibu sekalian diperselisihkan, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Kemudian fidyah itu tidak boleh dibayar di muka.
Karena fidyah artinya pengganti. Jadi fidyah itu pengganti puasa. Artinya jamaah sekalian, nanti kita sudah lewati baru kita bayar. Sehingga tidak boleh misalnya ada orang tua kita sudah bertahun-tahun membayar fidyah, begitu masuk bulan Ramadan kita bilang, ah saya bayar di muka. Memang tidak boleh. Karena fidyah hukumnya pengganti. Siapa saja yang kena hukum bisa membayar fidyah? Pertama, orang yang tua yang tidak mampu lagi puasa. Jadi kalau ada orang tua kita karena kelemahannya tidak mampu puasa, maka boleh dia membayar fidyah. Yang kedua adalah orang yang sakit menahun yang tak kunjung sembuhnya. Orang seperti ini juga boleh membayar fidyah. Tetapi bagi orang yang sakit sementara, orang musafir atau pekerja keras yang kadang-kadang meninggalkan puasa, maka tidak ada jalan membayar fidyah. Pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian yang selalu jadi pertentangan, bagaimana tentang wanita hamil dan menyusui? Wanita hamil dan menyusui Bapak dan Ibu, di kalangan para sahabat terbagi 3 pendapat. Pendapat yang pertama itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan mengatakan bagi wanita hamil dan menyusui tidak ada jalan membayar fidyah, harus bayar qada. Karena orang hamil dan menyusui dianggap sakit sementara. Dan ternyata pendapat Ali bin Abi Thalib kemudian diikuti oleh 4 ulama mazhab. Jadi 4 ulama mazhab mengatakan bagi wanita hamil dan menyusui harus bayar qada. Karena dianggap sakit sementara. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar, bagi wanita hamil dan menyusui, di samping dia bayar qada, dia juga harus bayar fidyah. Dan ternyata sama juga dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bagi wanita hamil dan menyusui, di samping dia bayar qada, dia juga harus bayar fidyah. Dengan alasan kalau seorang wanita yang hamil dan menyusui takut akan kesehatan dirinya dan janin yang dikandungnya, maka di samping dia bayar qada, dia juga harus bayar fidyah. Karena 2 jiwa yang ingin diselamatkan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata pendapat Imam Syafi'i dibantah oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, antara qada dengan fidyah, dia 2 hukum yang sama. Artinya kalau sudah bayar qada, tidak usah bayar fidyah. Kalau bayar fidyah, tidak usah bayar qada. Sehingga Imam Ahmad tidak sepakat kalau wanita hamil dan menyusui, di samping membayar qada, dia juga harus membayar fidyah. Nampaknya dari pertentangan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat Imam Ahmad. Karena qada dengan fidyah sama-sama pengganti. Kemudian muncul pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Nah, mari kita timbang Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ada ulama mengatakan bagi wanita hamil dan menyusui tidak boleh bayar fidyah, tapi kenapa Ibnu Abbas mengatakan boleh? Ada ibu-ibu kalau hamil dan menyusui itu tahan puasa, Pak. Mungkin ada di antara istri kita yang seperti itu, Pak, ya. Tetapi kadang-kadang tidak full puasanya. Kenapa? Mungkin suatu ketika dia lemas sehingga dia menuntut dia untuk berbuka puasa, sehingga tidak full puasanya 1 bulan. Maka bagi wanita model seperti inilah yang dikenai harus bayar qada, karena ternyata dia mampu puasa sekalipun dalam kondisi hamil dan menyusui. Tetapi ada memang tipe perempuan tak kalah hamil dan menyusui sama sekali tidak tahan puasa. Jadi hari pertama dia coba puasa, jam 10 pagi sudah berkunang-kunang kelihatannya, keluar keringat dingin sebesar biji jagung di dahinya. Kalau dia lanjut puasa dia akan jatuh pingsan. Sementara kita dituntut jangan menganiaya diri sendiri. Maka dia pun berbuka. Besok dia coba lagi. Ternyata kondisinya masih sama dengan hari pertama. Hari ketiga dicoba lagi Bapak dan Ibu, ternyata masih sama kondisi pada hari pertama dan kedua. Berarti dia tipe perempuan yang sama sekali tidak bisa puasa dalam kondisi hamil dan menyusui. Jadi selama 1 bulan dia tidak berpuasa. Jadi anggaplah Bapak dan Ibu, tahun ini sementara hamil muda, dia tidak puasa. Tahun depan melahirkan, dia menyusui. Berarti 2 tahun tidak puasa. Berapa lama Bapak dan Ibu
anak bayi harus disusui 2 tahun. Jadi hamil, menyusui. 3 tahun tidak puasa, Pak. Tahun keempat hamil lagi, tidak puasa lagi. Tidak puasa lagi. Ternyata tahun ke-7 hamil lagi, tidak puasa lagi. 9 tahun tidak puasa. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang jamaah, 10 orang anaknya, Pak. Dan istrinya tidak mampu puasa. Jadi kalau 10 anaknya, anggaplah 2 tahun dia hamil, ya 10 kali 2, 20. Kira-kira mampu tidak dia bayar utang puasanya 20 tahun, Pak? Tidak mampu. Oleh karena itu, bagi wanita model seperti ini, cukup membayar fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin atau dalam bentuk makanan mentah dengan senilai 1,5 kilogram tiap hari. Saya kira ini hal-hal yang sederhana yang perlu kita sampaikan, sebab masih banyak orang yang kabur akan perkara seperti ini. Sampai-sampai ada orang yang kuliah di luar negeri, kemudian waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malamnya. Sampai-sampai ada teman saya yang dulu kuliah di Belanda, pas ketemu dengan 16 jam waktu siangnya. Bagi orang seperti ini tidak ada jalan untuk bayar fidyah, dia harus bayar qada. Kenapa? Karena tidak masuk kategori untuk bisa membayar fidyah. Sama dengan tukang batu. Ada tukang batu tidak puasa. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, bukan bermakna tukang batu itu diberi keringanan. Berapa hari tukang batu itu kerja? Kan dia kerja Senin sampai Sabtu. Hari Ahad tidak kerja. Bayar utang puasa hari Ahad. Kan begitu. Berapa pekan dalam 1 tahun? Ada 54 pekan. 54 pekannya dipakai bulan Ramadan. Berarti masih ada tersisa 50 pekan untuk bayar ganti. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada jalan bagi pekerja keras musafir untuk membayar fidyah, dia harus bayar qada. Saya kira demikian jamaah sekalian, sekedar pengetahuan buat kita, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.